Apa langkah pertama dalam membangun divisi HR di perusahaan Anda? Tonton sampai habis supaya kamu nggak salah membangun HR. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gue akan menjawab pertanyaan yang masuk ke YouTube komen gue. Dia bertanya begini nih, Kak, first step, start bikin divisi human resource, apa yang harus disiapin? Tanda tanya. Optimalnya, sebuah perusahaan berapa lama sih bisa nerima sistem baru ini? Gue jawab dulu yang kedua, karena ini lebih gampang ya. Berapa lama sebuah perusahaan tadinya nggak punya HR system, jadinya punya HR? Tergantung dari komitmen founder dan C-levels-nya atau direksi-direksinya. Karena menurut pengalaman kami bertahun-tahun, pada akhirnya seluruh inisiatif dan sistem HR yang kita bangun itu harus didukung oleh para top management dan founders. Kalau nggak akan ada orang yang mau ngikutin dan akhirnya percuma. Jadi, sebelum kamu membangun sistem HR di perusahaan kamu, pastikan dulu nih kalau founders dan top manajemennya itu memang setuju bahwa kita harus melakukan ini semua. Emangnya ada ya yang nggak setuju? Ada, ya karena mereka berpikir, aduh ribet lah pakai sistem begini, nanti jadi terlalu kaku, nanti jadi kita kurang kekeluargaan dan sebagainya. Ya saya sih nggak nyalahin ya, cuman kasihan aja nanti orang yang mau ngebangun HR sistemnya, tapi ternyata top manajemennya nggak percaya bahwa HR itu, sistem HR ini harus dibangun. Oke, that's lesson number one. Nah sekarang cara konkretnya gimana nih? Oke? Cara konkretnya sebenarnya gampang. Siapin uang, lalu hire F-Project, nanti kita akan bangun. Ya, tapi sebenarnya emang itulah yang kita lakukan di banyak klien kita. Oke, tapi misalnya kalian memang ingin melakukannya by yourself, ini tipsnya. Yang satu adalah pastikan dulu apa aktivitas kunci yang harus atau yang ingin kalian lakukan terkait dengan HR. Biasanya kalau perusahaannya ini baru banget ya, tapi revenue-nya sudah mulai stabil sehingga sudah punya atau sudah mampu untuk membayar beberapa orang karyawan untuk di-hire, nah biasanya yang dibutuhkan itu masih dasar banget, yaitu memastikan bahwa karyawan mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya. Contoh mendapatkan haknya adalah memastikan karyawan digaji dengan benar, potongan pajaknya benar, BPJS-nya terbayar, pajak penghasilannya terbayar, dan sebagainya, right? Atau sesimpel ada kontrak kerjanya, itu kan dasar banget ya. Itu hak karyawan yang harus dipenuhi. Atau memastikan kewajibannya, misalkan di kantor tersebut harus ada absen, ya berarti fungsi HR atau aktivitas HR-nya adalah memastikan bahwa karyawan-karyawan tersebut juga melakukan absensi dan sebagainya. Oke, nah kalau kita sudah tahu aktivitas kuncinya adalah kurang lebih seperti itu, maka kita akan jadi bisa tahu meng-hire atau meng-hire orang HR yang kayak apa, ya merekrut orang HR yang kayak apa. Jadi kita belum perlu mungkin merekrut orang HR yang sophisticated ya dan sebagainya, tapi yang penting dia bisa melakukan tugas tersebut, dia mau belajar tugas tersebut, dan biasanya sih tugasnya ini masih dicampur sama tugas GA atau General Affairs. Ya, di mana dia juga memastikan fasilitas kantor rapi, tersedia alat tulis kantor, kenyamanan di kantor, dan sebagainya. Itu adalah fungsi GA yang dirangkap dengan fungsi HR. Ya, dengan catatan ini biasanya adalah untuk organisasi atau perusahaan yang betul-betul masih baru. Ya, artinya secara culture dan sebagainya itu memang masih dipegang langsung oleh foundersnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke level kedua ya. Ini untuk perusahaan yang fungsi basicnya tadi sudah terpenuhi ya. Oke, sekarang kita masuk fungsi yang lain atau kegiatan kunci lainnya dari sebuah HR, yaitu satu, membangun budaya kerja. Nah, ini ada baiknya mulai dipikirkan, mulai dibangun dengan sengaja sejak dari awal ya. Sejak dari awal, setelah fungsi basic tadi itu sudah terpenuhi ya. Apa sih yang dimaksud dengan membangun budaya kerja? Berarti artinya
kegiatan utamanya adalah teman-teman harus tahu value apa yang ingin atau yang harus ada di perusahaan ini. Karena value yang ada inilah yang akan menjadi acuan kita dalam berperilaku, bertutur kata, dan berpikir. Oke? Nah, ketika kita mempunyai value perusahaan ini, lalu kita komunikasikan, kita encourage orang-orang untuk melakukannya, dan itu menjadi kebiasaan semua orang, nah disitulah kita sudah mulai membentuk yang namanya budaya kerja. Ya, kenapa ini penting? Karena kalau budaya kerjanya nggak ada atau budaya kerja yang nggak jelas, ya, maka kita juga akan bingung nanti kita mau meng-hire atau merekrut orang yang kayak apa sih? Karena hati-hati loh, merekrut orang itu bukan hanya berdasarkan skills-nya, tetapi juga harus berdasarkan kecocokan terhadap budaya kerjanya. Ya, nah selain budaya kerja yang harus dibangun, yang kedua adalah menurut saya ya tadi bagaimana cara kita merekrut. Ya, ingat ini udah stage 2 ya, ceritanya perusahaannya udah mulai mau merekrut orang lain. Nah, jangan sampai salah rekrut, karena salah rekrut itu biayanya baik mental, uang itu sangat besar. Ya, jadi kita harus menyiapkan sistem HR untuk merekrut. Ya, bagaimana caranya merekrut orang yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kita gali, harus kita tanyakan kepada kandidat agar kita tahu bahwa kandidat ini sesuai nilai-nilainya dengan perusahaan. Oke? Lalu selain itu juga kita harus melihat apa alat-alat tes atau selection proses kita supaya kita memastikan bahwa yang kita rekrut ini memang punya skills yang kita butuhkan. Ya, ini juga harus kita pikirkan baik-baik. Siapa yang harus menjadi pengambil keputusan ketika kita merekrut? Berapa budget untuk kita ngerekrut? Nah, itu harus dipikirkan semua. Oke. Nah, yang ketiga adalah KPI. Ya, kenapa? Ya simple, kita udah tahu budaya kerja kita udah merekrut orang benar. Tetapi kalau udah nyampe di perusahaan kita, lalu karyawan kita nggak tahu apa indikator kesuksesan mereka, yang ada mereka bisa kerja kemana-mana sesuai dengan keinginannya sendiri. Atau orang-orang yang sudah kerja bagus, akhirnya merasa kok nggak dihargain karena nggak ada ukuran nih yang objektif terhadap kinerjanya mereka. Jadi di stage yang kedua ini, kalau saya simpulkan ada 3 hal yang teman-teman harus pikirkan, yaitu values perusahaan yang akhirnya membentuk budaya perusahaan. Yang kedua adalah sistem merekrut yang benar supaya kita mengurangi resiko salah rekrut. Yang ketiga adalah mulai membangun KPI agar kita bisa tahu indikator kesuksesan dari setiap karyawan dan indikator kesuksesan perusahaan tersebut. Ujung-ujungnya, kalau udah ada 3 hal ini, maka kita akan lebih objektif dalam menentukan rewards ya untuk karyawan kita. Nah, itu ya teman-teman, karena ini pertanyaan adalah first step, jadi saya akan stop sampai di sini. Ya, saya anggap ini adalah 2 stage yang biasa saya amati terjadi di berbagai macam UKM atau startups. Ya, satu adalah memenuhi basic needs-nya dulu, lalu kedua adalah mulai memikirkan soal budaya pekerjaan, cara merekrut yang tepat, dan juga memikirkan KPI-nya. Semoga membantu. Tentu HR banyak banget ya pekerjaannya, tetapi untuk langkah awal saya pikir ini cukup dulu ya. Kalau masih mau tanya-tanya, langsung aja connect with us, tulis di komen, lalu bisa ke Instagram kita fprojecthr ya, bisa DM di situ, tim kita akan siap sedia untuk menjawab. Atau mau nanya ke saya langsung, Samuel Amarta, boleh, tapi jawabnya lebih lama. Mendingan ke F-Project HR, jawabnya lebih cepat ya. Bisa main-main juga ke website kita, karena di website kita juga ada beberapa artikel ya yang teman-teman bisa baca dulu, artikel tentang KPI dan sebagainya. Di situ teman-teman bisa dapat ilmu juga ya, dan jangan lupa share video ini ke orang-orang yang membutuhkan supaya meringankan pekerjaan mereka dan kita bisa sukses bersama-sama. So thank you, bye.